Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Chapter 2809. Dalam benak Suyi, sebuah gulungan gambar muncul. Dalam gulungan gambar itu, ada ratusan juta bintang yang melonjak di langit berbintang yang kacau, terus berubah. Dalam sekejap, misteri yang tak berujung muncul. Tiba-tiba, di sebuah kota kuno, sesosok muncul, membubung tinggi di atas langit, dan menebas dengan tangannya. Kemudian bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya menghujani dunia. Bintang-bintang itu berubah menjadi kuburan dan jatuh ke tanah. Dan sosok itu melompat ke kedalaman langit berbintang. Di antara lengan baju yang menggembung, atmosfer kacau yang meresap ke langit berbintang mengalir ke borgolnya seperti air pasang. Akhirnya, pria itu sampai ke bagian terdalam langit berbintang, tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan mengusap ujung jarinya di kehampaan. 9 bintang berbaris dalam satu baris, mengambang di depannya. Setiap bintang begitu besar sehingga tak terbayangkan. Namun di depan sosok itu seperti kelereng kecil yang dimainkan oleh anak-anak di dunia. Dapat dibayangkan betapa agung dan tingginya sosok itu. Langit berbintang itu tampaknya tidak sanggup menahannya. Pada akhirnya, sosok itu tiba-tiba tertawa panjang. Takdir bukan tanpa verifikasi, pantai seberang sudah ada di hatiku. 9 surga adalah yang tertinggi, dan akhir dari Dharma adalah akhir. Tempat duduk terakhir di dao besar ini sudah menjadi milikku. Setiap kata seperti suara jalan dan surga. Langit berbintang yang luas bergetar sesuai dengan itu. Dan saat sosok itu menjentikkan lengan bajunya, 9 bintang yang melayang di depannya tiba-tiba meledak, berubah menjadi 9 pelangi jalan yang mempesona dan megah, terbang turun dari langit berbintang yang tak berujung ke dunia. Tanpa diduga, ke-9 pelangi ilahi yang berubah dari bintang-bintang tersebar di kota kuno itu. Melihat sosok itu lagi, ia telah melangkah ke kedalaman langit berbintang dan menghilang. Hati Suyi terkejut, dan gambar yang luar biasa itu juga runtuh dan menghilang. Suyi tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dari pemandangan itu, ia menyimpulkan banyak hal. Di era akhir Dharma, seseorang pernah berjalan keluar dari kota kuno Jiuyao, terbang ke langit berbintang, dan menebang bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dengan lambaian telapak tangannya. Akibatnya, kuburan puing-puing bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di zona terlarang 9 cahaya. Orang itu berjalan melawan angin, memurnikan kekacauan dengan lengan bajunya yang besar, mengendalikan aturan 9 cahaya, dan akhirnya menemukan misteri mencapai sisi lain takdir, dan lolos dari sungai takdir yang panjang dalam satu gerakan. Oleh karena itu, saya akan mengungkapkan emosi. Takdir bukanlah tanpa verifikasi, dan sisi lain sudah ada di hati saya. Tidak diragukan lagi, orang ini telah bertanggung jawab atas aturan Jiuyao sejak era akhir Dharma, dan dia diduga sebagai kaisar surgawi. Selain itu, pihak lain telah mencapai sisi lain sungai takdir. Satu-satunya hal yang membingungkan Suyi adalah, apa arti dari 9 surga adalah yang terakhir, dan akhir Dharma adalah akhir. Jadi, apa yang dimaksud dengan kursi jalan terakhir? Setelah banyak pertimbangan, Suyi hanya menebak bahwa di era akhir Dharma, aturan 9 surga dianggap sebagai kesempatan untuk menuju sisi lain takdir. Siapapun yang dapat mengendalikan aturan Jiuyao akan dapat melampaui sungai takdir yang panjang, mencapai tepi seberang, dan memiliki kursi di jalan yang disebut yang terakhir. Dengan kata lain, di era akhir Dharma, hanya ada satu cara terakhir untuk menuju sisi lain takdir di dunia, dan itu adalah menguasai aturan Jiuyao. Tentu saja, semua ini hanyalah spekulasi Suyi. Yang benar-benar membuatnya penasaran adalah siapa orang itu, dan apa saja perbuatan legendaris yang pernah dilakukannya di kota kuno Jiuyao saat itu. Suyi berpikir keras. Namun, tiba-tiba ia menyadari bahwa pikirannya tidak dapat lagi mengingat penampilan orang itu, pikirannya kosong. Setelah beberapa saat, Suyi tiba-tiba teringat apa yang dikatakan iblis hati pertama di domain dewa. Tuan Tua Gouchen dari pasar Suandao di tepi lain takdir adalah salah satu dari 3 king dan 4 kerajaan. Saat itu, Suyi juga bertanya apa yang dimaksud dengan 3 king dan 4 kerajaan. Namun, iblis hati di kehidupan pertama tidak menjelaskannya, hanya mengatakan bahwa ini hanyalah kalender lama di seberang sungai takdir yang panjang. Tahun-tahun yang panjang telah berlalu, dan saya tidak tahu berapa banyak perubahan yang telah terjadi. Akan tetapi, pada saat itulah Suyi mendengar sebuah pepatah. Di seberang sungai takdir yang panjang, ada pepatah, 3 king, 4 kekaisaran, 5 tetua, 6 divisi, 7 yuan, 8 ekstrim, dan 9 yao. Apakah orang yang bertanggung jawab atas aturan 9 cahaya di era akhir Dharma akan memperebutkan kursi 9 cahaya? Suyi tidak dapat mengetahuinya.
Sayang sekali meskipun iblis hati di kehidupan pertama adalah orang yang banyak bicara, selama itu melibatkan masalah di sisi lain takdir, dia selalu merahasiakannya dan menghindari membicarakannya. Kalau tidak, tanyakan saja, dan mungkin Anda bisa mendapatkan beberapa petunjuk yang lebih mendekati kebenaran. Suyi diam-diam berkata, orang itu pernah keluar dari kota kuno Jiuyao, dan karena kota kuno Jiuyao dapat bertahan dari era akhir Dharma, pasti akan ada beberapa jejak yang terkait dengan orang itu yang tertinggal di kota ini. Selanjutnya, periksa dengan teliti, mungkin Anda bisa menemukan beberapa petunjuk. Saat berpikir, tiba-tiba terdengar suara seruan. Aturan Dao macam apa ini? Sungguh napas yang mengerikan. Yu Yao, bagian dari aturan Jiu Yao. Aku tidak menyangka aturan Dao semacam ini akan tercerahkan lagi. Pemurnian bulan peri memasuki istana Guanghan dan memurnikan jiwa bulan Taiyin. Itu adalah bulan terang yang dikenal semua orang di dunia. Sekarang dia dapat memahami aturan cahaya bulan, yang masuk akal. Di arena, orang-orang membicarakannya. Suyi mengangkat matanya dan melihat sebuah penglihatan langit dan bumi muncul di depan monumen Wansing. Cahaya bulan seperti air, jatuh dari langit, dan bayangan bulan terang muncul di atas kepala Lian Yue. Monumen 10.000 bintang meraung, memancarkan suasana kacau seperti asap dan kabut, yang semuanya menyelimuti tubuh Lian Yue, membuat sosoknya duduk bersila menjadi halus, misterius, dan halus. Di area terdekat, hampir semua mata terfokus pada Lian Yu sendirian, menatap cahaya bulan di seluruh langit, semua orang tampak sangat halus. Kecemburuan, iri hati, kecemburuan. Bahkan sosok-sosok yang duduk bersila di atas panggung teratai lainnya memiliki ekspresi yang berbeda dan unik. Peluang terbesar di daerah terlarang Jiuyao adalah aturan Jiuyao. Namun, dari zaman dahulu hingga sekarang, tidak ada seorang pun yang pernah mampu memperoleh aturan Jiuyao secara lengkap. Hanya ada beberapa orang yang beruntung yang telah memperoleh 4 kekuatan besar, yaitu Yu Yao, Su Yao, Jin Yao, dan Tu Yao. Meski begitu, itu sudah cukup untuk membuat seluruh dunia mendongak. Sekarang, pada hari ke-7 setelah memasuki daerah terlarang Jiuyao, Lian Yu telah memperoleh aturan Yu Yao dalam satu gerakan. Siapa yang tidak terkejut atau iri dengan ini? Suyi duduk di sana memandanginya sejenak, lalu mengalihkan pandangannya. Dengan sebuah pikiran dalam benaknya, bayangan bulan kuno dan primitif muncul di benaknya. Tampaknya itu adalah bulan pertama di awal kelahiran kekacauan, yang memancarkan napas leluhur. Segala sesuatu di dunia, selama mereka menempati kata leluhur, semuanya memiliki misteri yang luar biasa. Seperti bagian pertama dari langit dan bumi, bintang pertama, gunung pertama, sinar api pertama, dan lainnya, di awal kekacauan. Orang pertama yang memahami Dao, orang pertama yang membuka ranah praktik, semuanya memiliki keberuntungan eksklusif langit dan bumi. Hal yang sama berlaku untuk aturan jalan. Itu juga merupakan Fire Avenue, jika itu adalah Fire Avenue pertama yang lahir di dunia, secara alami dapat disebut sebagai leluhur dari semua Fire Avenue. Bayangan bulan yang muncul di hati Suyi saat ini seperti bulan terang pertama ketika kekacauan lahir. Sama seperti leluhur di bulan terang. Ini adalah aturan Yu Yao. Namun, tidak ada yang tahu. Hah! Tiba-tiba, Lian Yue sepertinya menyadari sesuatu, dan menoleh untuk melihat Suyi. Suyi tetap tanpa ekspresi, pura-pura tidak tahu. Sebenarnya, ada sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Setelah memahami aturan Yue Yao, dia juga menyadari hubungan yang aneh dan tak terlihat antara dirinya dan Lian Yue. Sama seperti, jenis yang sama, napasnya saling terkait. Lian Yue berpikir sejenak, dan sepertinya mengerti samar-samar, ada sesuatu yang aneh tentang sepasang mata spiritual itu. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi menutup matanya. Meskipun Lian Yue tidak mengatakan sepatah kata pun, Suyi tahu dalam hatinya bahwa pihak lain pasti berpikir bahwa dia telah memahami aturan Yue Yao dengan mengandalkan napas mutiara istana katak. Suyi tidak menjelaskan apapun tentang ini. Dia meninggalkan pikiran yang mengganggu dan mulai bermeditasi tentang misteri aturan Yue Yao. Di luar kota, gelombang bencana masih mengamuk, dan langit gelap. Baru sehari kemudian gelombang bencana berangsur-angsur menghilang. Dan banyak pertapa yang tersebar di kota itu tidak dapat menahan diri lagi, dan mereka meninggalkan kota kuno Jiuyao dengan gembira bersama para penjaga segera setelah gelombang bencana menghilang. Semakin besar angin dan ombak, semakin mahal ikannya. Di zona terlarang 9 tokoh, setelah gelombang bencana, peluang-peluang tersembunyi itu akan muncul satu persatu. Bagi setiap pertapa, 7 hari ke depan tidak diragukan lagi merupakan waktu yang tepat untuk menjelajahi peluang. Tuan Yun Xiao, Liu Tianchen, dan Wen Xiuran semuanya telah mengambil tindakan dan meninggalkan kota kuno Jiuyao. Bagi mereka, meskipun ada banyak tempat peluang di kota itu, tempat-tempat itu telah ditempati oleh orang-orang kuat dari 5 benua atas, dan tempat-tempat itu tidak dapat terkontaminasi sama sekali. Selain itu,
beberapa orang kuat dari kekuatan utama di 5 benua atas juga telah meninggalkan kota kuno itu satu demi satu. Apakah Suyi pernah pergi? Tidak, dia pergi ke Menara Suar, dan tampaknya dia akan terus mencari peluang di kota itu. Ya, mudah ditangani. Selama dia tidak pergi, kamu tidak perlu khawatir tentang kecelakaan apapun. Di aula besar, iblis tua Kunpeng, Biyunzi, ibu mertua yang sudah janda, dan Fu Yong sedang mendiskusikan berbagai hal. Awalnya, mereka juga khawatir Suyi akan pergi dan pergi ke tempat lain di daerah terlarang Jiuyao untuk mencari keberuntungan. Jika demikian, pasti akan ada banyak kecelakaan yang tidak terduga. Untungnya, Suyi tidak pergi. Ini membuat keempat monster tua itu jauh lebih mudah. Kesabaran dan penantian sangatlah menyiksa, jika kau membiarkan target menyelinap pergi, itu pasti akan membunuhmu. Siapa yang menempati panggung teratai yang menjulang tinggi di mana dia sekarang? Biyunzi bertanya sambil tersenyum. Tidak seorang pun. Ibu mertua yang sudah menjanda itu menggelengkan kepalanya, dengan kata lain, tidak ada yang berani menempatinya. Semua orang terkejut. Seketika, wajah semua orang menjadi sangat muram. Suyi telah meninggalkan panggung teratai yang menjulang tinggi, tetapi tidak ada yang punya nyali untuk mengambilnya. Para junior di tingkat Xiao Yaojing itu benar-benar terlalu memalukan. Fu Yong menghela nafas, kita semua tahu bahwa dia membunuh Sue Seng dan Wu Sun, siapa yang berani menyentuh nasib buruknya. Faktanya, kursi panggung teratai yang menjulang tinggi telah mengalami banyak perubahan. Tidak hanya Suyi yang pergi untuk sementara waktu, tetapi Lian Yue, Xia Yuyun dan tokoh-tokoh tak tertandingi lainnya semuanya telah pergi untuk sementara waktu. Beberapa meninggalkan kota kuno, yang lain melakukan perjalanan ke bagian lain kota kuno untuk mencari peluang. Namun, posisi mereka tidak kosong, tetapi ditempati oleh rekan-rekan mereka masing-masing. Hanya kursi Suyi yang kosong. Ketika Suyi pergi, dia tidak mengatakan kata-kata kasar, juga tidak mengatakan bahwa orang lain tidak boleh menempatinya. Sayangnya, tidak ada yang berani melakukan ini. Dari sini terlihat bahwa prestise Suyi yang kuat di hati orang-orang yang berada dalam situasi yang sama begitu kuat. Chapter 2810. Menara Suar, letaknya di tembok kota kuno Jiuyao. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Suyi mondar-mandir di Menara Suar. Tempat ini sangat besar, bentuknya sederhana dan kasar, dan di tengahnya terdapat altar Tao yang terbuat dari batu. Altar itu penuh dengan jejak waktu yang berbintik-bintik. Selain itu, tidak ada yang istimewa. Suyi menatap altar itu cukup lama, lalu mengalihkan pandangannya. Dari sini, Anda bisa melihat pemandangan sebagian besar kota. Jika Anda melihat keluar kota, ada kuburan bintang di seluruh pegunungan dan dataran. Suyi menghentakkan kakinya pelan-pelan, menghadap keluar kota, mengeluarkan kendi, dan melihat ke kejauhan sambil minum. Di bidang penglihatannya, ia melihat pemandangan perkelahian dan perkelahian. Ada dewa iblis kuno berbaju besi, memegang kapak besar, menghancurkan bintang-bintang, dan menghantam alam berdarah. Alam itu penuh dengan iblis yang aneh dan misterius. Seorang kultivator pedang meraung, memicu badai energi pedang yang luar biasa, menyerang 9 langit. Ada sosok agung yang perkasa seperti Kaisar Surgawi, memanipulasi matahari dan bulan, dan membantingnya ke alam berdarah. Matahari dan bulan bergerak ke samping, meledak dengan kekuatan penghancur yang tak terukur. Ada seorang wanita anggun dengan roknya berkibar, dan dengan jentikan lengan bajunya, langit runtuh dan bumi runtuh. Iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari alam berdarah itu, bertarung dengan para petapa itu, dan darah serta cahaya yang berharga membanjiri bagian langit dan bumi itu. Saya tidak tahu berapa banyak iblis surgawi yang telah jatuh. Saya tidak tahu berapa banyak petapa yang tewas. Pertarungan itu mengerikan. Itu telah berlangsung selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Berbeda dari iblis surgawi yang terlihat di tempat lain, iblis surgawi di alam berdarah itu aneh dan mengerikan, seperti inkarnasi malapetaka, beberapa seperti malapetaka guntur, beberapa seperti malapetaka hati, dan beberapa seperti malapetaka karma. Itu padat, seolah-olah berapa banyak kalpa yang ada di dunia, berapa banyak jenis iblis yang akan diturunkan. Suyi menyaksikan adegan ini dengan tenang, seolah-olah dia telah datang ke era akhir Dharma. Pada saat itu, musuh terbesar wilayah langit abadi adalah iblis luar angkasa. Iblis luar angkasa datang dari tanah kehampaan, menimbulkan ancaman serius bagi para petapa di seluruh dunia. Pada saat itu, ada banyak medan perang garis depan di wilayah langit abadi untuk melawan iblis dari luar wilayah tersebut, dan ada perang terus-menerus. Semua kekuatan besar di dunia, dan banyak petapa, yang ditempatkan di medan perang garis depan satu demi satu, memblokir invasi besar-besaran iblis luar angkasa. Namun, hampir mustahil untuk benar-benar dan sepenuhnya memusnahkan iblis luar angkasa. Bahkan Kaisar Langit tidak berdaya. Rahasia-rahasia ini tercatat dalam buku-buku kuno, meskipun sebagian besar dari mereka tidak jelas,
tetapi cukup bagi Su Yi untuk mengkonfirmasi beberapa hal. Misalnya, alasan mengapa zaman kiamat disebut dengan nama ini adalah bahwa iblis luar angkasa dari tanah ketiadaan telah membawa bencana yang tak terhitung jumlahnya dan perubahan drastis ke surga abadi. Pada saat itu, bahkan banyak kaisar surgawi khawatir, dan berspekulasi bahwa cepat atau lambat wilayah surga abadi akan sepenuhnya jatuh. Namun, semua ini tidak terjadi pada akhirnya. Bahkan jika era akhir Dharma berakhir, wilayah langit abadi tidak pernah jatuh. Sebaliknya, iblis luar angkasa dari tanah ketiadaan menghilang secara aneh. Masalah ini masih menjadi misteri. Tidak ada yang tahu kebenaran dan jawabannya. Konon, hanya kaisar-kaisar surgawi yang mengetahui rahasia-rahasia ini, tetapi mereka semua bungkam soal itu. Bunuh, bunuh, bunuh. Terdengar gelombang suara gemuruh dan perkelahian, bergema seperti genderang yang bergema di medan perang, berasal dari zaman kuno yang telah lama menghilang. Dalam keadaan linglung, Su Yi tampaknya benar-benar datang ke pertempuran berdarah itu. Ada puing-puing bintang jatuh, mayat-mayat layu, dan darah yang tumpah di mana-mana. Langit dan tanah penuh dengan darah. Suasana pertempuran yang kuat dan gelombang kehancuran yang mengerikan begitu jelas sehingga Su Yi merasakan tekanan di wajahnya. Tiba-tiba, matahari yang menyilaukan terbit di medan perang. Itu adalah sosok yang agung, mendorong putaran matahari secara horizontal, menghancurkan musuh-musuh di medan perang, membunuh langit berbintang, matahari meledak menjadi cahaya yang tak terbatas, dan air salju yang mencair dari golem luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya menguap dalam sekejap mata. Sosok yang mendorong matahari melintasi langit bergegas ke kehampaan dalam satu napas. Lalu, sosok yang teguh itu meledak bersama dengan putaran matahari yang besar itu. Langit dan bumi tiba-tiba diterangi oleh cahaya yang menyilaukan. Ada hamparan putih yang luas di depan mata Su Yi, tetapi hatinya sangat panas, seolah-olah disiksa oleh tungku api. Ketika semua kelainan ini menghilang, penglihatan Su Yi juga kembali ke keadaan semula. Medan perang yang berdarah dan tragis, sosok-sosok iblis dan pertapa luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya semuanya menghilang. Tampaknya dalam sekejap, dia kembali ke kenyataan dari era akhir Dharma. Di menara suar, hanya ada suara angin, dan itu kosong dan sepi. Su Yi mengangkat kepalanya dan meminum anggur di dalam panci, lalu berbalik dan meninggalkan menara suar. Dan di dalam hatinya, bayangan matahari yang cerah muncul. Minggu yang hebat. Kemarin, di panggung teratai yang menjulang tinggi, Su Yi melihat sosok misterius membunuh langit berbintang dan menebang bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ketika sosok itu akhirnya pergi, ia menghancurkan 9 bintang dan mengubahnya menjadi 9 pelangi ilahi dan meninggalkannya di kota kuno Jiuyao. Pelangi ilahi 9 dao adalah aturan 9 tokoh. Pada saat itulah Su Yi dengan jelas melihat bahwa 9 kekuatan dao yang membentuk aturan 9 tokoh tertinggal di 9 tempat termasuk monumen 10.000 bintang, menara suar, paviliun pedang terkubur, dan gua pemurnian iblis. Oleh karena itu, dia datang ke menara suar dengan sengaja hari ini. Benar saja, itu adalah perjalanan yang berharga. Tidak lama setelah turun dari menara suar, ketika Su Yi hendak pergi ke paviliun pedang terkubur untuk melihat-lihat, tiba-tiba sebuah transmisi suara berbunyi. Tuan Su, jangan melihat ke belakang. Saya Yang Ling Qiao. Saya ingin menghindari ketahuan. Bisakah kita bertemu di suatu tempat? Su Yi tertegun, dan transmisi suara itu menjawab, saya akan pergi ke paviliun pedang terkubur. Jika Anda ingin berbicara, carilah tempat di dekat sini. Jangan mendekati saya. Kota kuno Jiuyao ini tampaknya sangat besar, tetapi sebenarnya, selama karakter Tianjun memperhatikan, mudah untuk mengetahui siapa yang telah dia temui. Semakin Anda bersembunyi, semakin mudah untuk menarik perhatian. Bagus. Yang Ling Qiao setuju. Setelah seperempat jam, di depan paviliun pedang terkubur, ketika Su Yi tiba, banyak pertapa telah tiba, berlama-lama di sini, mencari peluang. Paviliun pedang terkubur tidak besar, itu adalah paviliun yang terbuat dari batu-batu besar. Ada gundukan pedang di depan paviliun. Konon pada era akhir Dharma, semua pendekar pedang yang gugur dalam pertempuran akan dikumpulkan dan dikuburkan di gundukan pedang di depan paviliun ini. Setiap kali pendekar pedang memasuki kota kuno Jiuyao, dia akan datang ke paviliun pedang-pedang untuk memberi penghormatan kepada masa lalu dan masa kini, sebagai bentuk penghormatan kepada orang bijak pendekar pedang. Setelah kedatangan Su Yi, terjadi keributan di lapangan. Beberapa pertapa bahkan secara tidak sadar menjauhi mereka, memperlebar jarak antara mereka dan Su Yi. Dalam benak orang-orang, kekalahan Sun Jiwan dan Dong Liu Jia oleh Li Muchen tidaklah begitu mengerikan. Bagaimanapun, itu hanya pertarungan besar. Namun ketika berita mengonfirmasi bahwa Li Muchen ini telah membunuh Sue Seng, Wu Sun dan yang lainnya, orang-orang tidak bisa menahan rasa cemburu. Su Yi mengabaikan mereka, dia mengambil kendi anggur, melangkah maju, datang ke gundukan pedang, dan menumpahkan anggur di kendi itu ke tanah.
Dia telah mengetahui tentang paviliun pedang terkubur sebelumnya, dan tahu bahwa pedang yang terkubur di bawah gundukan pedang itu memang pedang para pembudidaya pedang. Akan tetapi, pedang-pedang itu telah lama patah. Dan keberadaan paviliun dan gundukan pedang ini adalah untuk mengenang semua pembudidaya pedang yang telah melakukan eksploitasi militer yang hebat untuk kota kuno ini di zaman kiamat. Dikatakan bahwa para pembudidaya pedanglah yang maju dan berhasil duduk di kota yang menghalangi serangan iblis luar angkasa. Di kota kuno Jiuyao, pembudidaya pedang memberikan kontribusi terbesar. Bagaimana kamu mengenaliku? Suyi berbalik dan kembali ke paviliun pedang terkubur, dan duduk dengan santai di satu sisi paviliun. Yang Ling Qiao ada di dekatnya, berbaur dengan para petapa dari 5 benua atas, tidak mencolok. Tuan Wu Qinglah yang mengatakan bahwa Tuan Su memasuki daerah terlarang Jiuyao, tetapi sebelumnya, saya tidak tahu bahwa Tuan Su menggunakan identitas Li Mu Chen untuk memasuki kota. Yang Ling Qiao memunggungi Suyi di paviliun, dan menjawab sambil berpura-pura melihat gundukan pedang. Wu Qing. Tiba-tiba, sosok seorang lelaki tua pendek dan kurus muncul di benak Suyi. Pihak lain adalah penguasa hati yang keras dan Gunung Ratu Surgawi Jiansai, penggarap pedang agung dari alam Raja Surgawi. Ketika Wu Qing masih muda, ia dibawa oleh Pusuan untuk berlatih di Li Xin Jiansai. Meskipun keduanya tidak memiliki nama guru dan murid, mereka memiliki realitas guru dan murid. Suyi telah mengetahui tentang hal-hal ini dari Yang Ling Qiao ketika ia berada di King Fengsu. Tidak diragukan lagi, karena Wu Qing dan Yang Ling Qiao telah menebak identitasnya, yang lain di Li Xin Jiansai pasti sudah mengetahuinya juga. Apa yang kau cari dariku? Suyi menyesap anggur. Sebelumnya, Tetua Fuyong datang menemuiku, berharap aku akan menemukan kesempatan untuk mendekati Guru Su, dan melihat apakah aku bisa berteman dengan Guru Su. Yang Ling Qiao berkata melalui transmisi suara, mengenai mengapa kau melakukan ini, Tetua Fuyong tidak mengatakan apa-apa. Ada kebingungan dan keheranan di antara alisnya, dan dia berkata dengan getir, awalnya, menurut aturan sekte, aku seharusnya tidak memberitahumu hal-hal ini. Tetapi aku tahu bahwa alasan mengapa aku dapat meninggalkan King Fengsu hidup-hidup saat itu terkait dengan Tuan Su. Karena emosi dan akal sehat, aku tidak dapat menyembunyikan masalah ini, bahkan jika saya melanggar aturan sekte dan dikeluarkan dari sekte. Pada akhirnya, suasana hati Yang Ling Qiao jelas tertekan. Dapat dilihat bahwa ia telah disiksa karena membuat keputusan ini. Suyi mengangguk sedikit, terima kasih, saya akan berpura-pura tidak tahu tentang masalah ini, dan saya tidak akan pernah mengungkapkan apapun. Yang Ling Qiao berkata, karena saya memilih untuk mengatakan yang sebenarnya, saya siap menghadapi konsekuensi seperti itu. Hati-hati, tuanku, Li Xin Jiansai. Sangat mungkin bahwa situasi pembunuhan terhadap Tuan Su telah diatur dengan hati-hati. Tuan Su tidak boleh ceroboh. Bagaimanapun, ia tampak lega. Su Yi duduk di sana sambil minum. Mengapa Li Xin Jiansai mengatur agar Yang Ling Qiao mendekatinya? Ini tampak sangat aneh. Apakah pihak lain berpikir bahwa Yang Ling Qiao sendiri dapat menahannya? Su Yi tidak dapat mengetahuinya. Satu-satunya hal yang ia yakini adalah bahwa karena Fuyong, tetua ketiga yang bertanggung jawab atas hukuman di Li Xin Jiansai, telah melakukan ini, ia pasti memiliki tujuan lain. Tuan Su, saya akan pergi sekarang. Yang Ling Qiao berbalik dan pergi. Su Yi tiba-tiba berkata, tunggu sebentar, karena Fuyong memintamu untuk mendekatiku, tetapi kamu gagal melakukannya, apakah kamu tidak khawatir akan menimbulkan kecurigaan Fuyong? Yang Ling Qiao terkejut, dan berkata, aku baru saja mengatakan Tuan Su tidak baik, hanya sulit didekati. Su Yi berkata, apakah Fuyong pernah memberitahumu identitas asliku? Yang Ling Qiao menggelengkan kepalanya, tidak. Tetua Fuyong hanya berkata, kalau begitu ilmu pedang Li Mu Chen sangat luar biasa, akan sangat bagus jika dia bisa bergabung dengan Li Xin Jiansai, biarkan aku mencoba, jika aku bisa mendekatimu. Pertama-tama mulailah dengan teman-teman. Su Yi memikirkannya sejenak, dan hendak mengatakan sesuatu, ketika dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, apa identitas penjaga di sebelahmu? Dia telah memperhatikan sebelumnya bahwa penjaga Yang Ling Qiao telah mengobrol dengan penjaga lain tidak jauh dari paviliun pedang terkubur. Yang Ling Qiao berkata dengan nada tidak setuju, namanya Sang Wuhui, dia dari klan Dewa Taiyin, dia seorang lelaki tua yang tidak punya prospek bagus. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.